Oke, kita lanjutkan. Contoh sikap yang mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan atau sila keempat, yang selanjutnya adalah menghargai hasil musyawarah. Nah, namanya juga sedang musyawarah, berunding bersama. Pasti ada banyak pendapat yang muncul dari masing-masing peserta musyawarah. Setelah didiskusikan, akan ada satu hasil musyawarah yang disepakati bersama. Misalnya ada 10 orang yang sedang musyawarah. Semua sudah menyampaikan pendapatnya, kemudian ada satu pendapat yang diterima oleh sebagian besar peserta musyawarah. Nah, itu dianggap sebagai hasil musyawarahnya. Otomatis pendapat yang tidak dipilih sebagai hasil itu orangnya tidak boleh berkecil hati, tidak boleh saling gondok-gondokan, harus menghargai hasil musyawarah. Nah, selanjutnya ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada. Nah, misalnya pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali. Seorang WNI atau warga negara Indonesia yang sudah punya KTP harus mengikuti pemilu atau pilpres atau pilkada. Tidak boleh dia golput, karena itu tidak mencerminkan sila yang keempat. Dan lain sebagainya contohnya. Selanjutnya kita ke sila yang terakhir. Sila yang kelima, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh sikap yang mencerminkan sila yang kelima ini banyak sekali ya. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, gotong royong dan semangat kekeluargaan ini sebenarnya ciri khas dari kehidupan masyarakat di Indonesia loh. Apalagi yang ada di daerah pedesaan. Sering sekali, misalnya seminggu sekali, masyarakat atau warga desa itu melakukan gotong royong atau kerja bakti, misalnya membersihkan rumput di sekitar pekarangan rumah masing-masing setiap hari Minggu, mencabut tanaman-tanaman yang tidak diinginkan setiap hari Minggu, membersihkan selokan bersama, membersihkan sampah-sampah di sungai bersama. Nah, yang kedua, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Bila ada tetangga yang membutuhkan, itu harus ditolong, dibantu. Yang selanjutnya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Misalnya, kita memakai jalanan desa misalnya, mau bepergian ke suatu tempat. Di tengah perjalanan kita membuang sampah, misalnya membuang kaleng minum, botol minum di tengah jalan. Nah, itu kan mengganggu pengemudi atau pengendara jalan atau pengguna jalan yang lain. Nah, itu namanya merugikan pihak umum. Dan contoh-contoh yang lain. Di halaman 27 kalian akan menemukan tabel 1.9. Ini kalian kerjakan, tinggal diberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalnya, perilaku gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa di centang ya. Misalnya sesuai dengan sila ke-1 misalnya, ya berarti ini dicentang. Misalnya, kerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 29. Di halaman 29 ini kalian akan melihat peta Indonesia. Nah, ada banyak pulau di Indonesia. Ada berapa pulaunya? Ada 17.508 pulau di seluruh Indonesia. Banyak sekali ya. Tapi yang besar ini ya ada beberapa.
Yang paling besar itu ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ini pulau yang besar. Pulau yang kecil ya buahnya ini sampai sampai belasan ribu ini. Nah, kita memang akan mempelajari luas dan letak negara Indonesia. Apa yang ditulis oleh Ibu di buku, silakan kalian juga tulis di buku kalian ya. Karena ini adalah materi yang sangat penting namun tidak tertulis di buku kalian. Oke. Luas daratan dan lautan Indonesia itu adalah 5.193.250 km persegi. Ini luas keseluruhan daratan dan lautan. Kalau luas daratannya saja berapa, Bu? Nah, ini 1.919.440 km persegi. Ini luas daratannya. Kalau luas lautan 3 kali lipat, yakni 3.273.810 km persegi. Nah, sekitar inilah luas negara Indonesia, negara kita. Selain luas Indonesia yang kita pelajari, kita juga akan belajar letak negara Indonesia. Kalau mau belajar tentang letak negara Indonesia, kita akan mempelajari 2 macam letak, yakni letak secara astronomis dan letak secara geografis. Apa yang dimaksud letak astronomis? Letak astronomis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomisnya Indonesia bagaimana, Bu? Nah, ini adalah letak astronomisnya Indonesia. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini adalah letak astronomisnya Indonesia. Perlu kalian hafalkan. Kemudian letak geografis. Apa itu letak geografis? Pengertian letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan posisi sebenarnya di permukaan bumi. Bagaimana dengan letak geografisnya Indonesia? Nah, ini. Letak geografis Indonesia itu berada di antara 2 benua dan di antara 2 samudra. Apa saja 2 benua yang mengapit Indonesia? Yakni benua Asia dan benua Australia. Apa saja 2 samudra itu? Yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi misalnya kalian ada soal, Indonesia berada di antara 2 benua, yakni benua titik-titik dan benua titik-titik. Jawabannya apa? Ya, benua Asia dan benua Australia. Sudah paham ya? Ayo dicatat. Oke, sekian materi di pembelajaran 3. Kita beralih ke part berikutnya, yakni pembelajaran 4. Bye-bye.